Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, tinggal menghitung hari umat muslim di Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan Hari Raya juga identik dengan mudik atau pulang ke kampung berkumpul bersama dengan keluarga. Puncak arus mudik Lebaran tahun 2022 di Kota Ambon diperkirakan H-2 menjelang Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 30 April 2022. Kemudian bagaimana persiapan dan juga jalur mana saja yang dibuka untuk di Kota Ambon? Sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Malawat. Selamat sore Pak Malawat. Selamat sore, Bu. Baik, Pak Malawat, terkait dengan puncak arus mudik yang akan diperkirakan H-2 menjelang Hari Raya Idul Fitri, tepatnya tanggal 30 April 2022. Dan dalam kondisi mudik Lebaran ini hal lumrah jika pemerintah ini mengadakan mudik bersama atau gratis. Apakah Pemda Kota Ambon juga mengadakan mudik gratis seperti transportasi apa saja yang disediakan untuk mudik gratis? Baik, terima kasih, Bu. Jadi Pemda Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur Maluku memberikan bantuan mudik gratis berupa penggunaan moda transportasi penyeberangan. Jadi untuk penyeberangan dari Ambon Bandar Tual yang menggunakan Bahtera Nusantara 02 itu dipersilakan gratis. Pendaftaran mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 26 dan di 26 tutup sampai batas kuota. Dan di tanggal 26 itu kapal mulai bertolak dari Ambon menuju Banda dan Banda menuju Tual. Begitu, Bu. Kemudian untuk Huni Muawai Pirit, penyeberangan di Huni Muawai Pirit, Bapak Gubernur pula memberikan mudik gratis berupa penyeberangan di setiap rutenya, di setiap tripnya. Jadi mulai dari pagi sampai sore itu disediakan penyeberangan gratis. Kemudian ada penyeberangan dari Wai ke Kailolo, itu pun gratis. Baik, Pemda Kota Ambon menyediakan penyeberangan secara gratis untuk menjelang pemudik pada Hari Raya Lebaran. Kemudian bagaimana dengan konektivitas transportasi Kota Ambon? Apakah secara keseluruhan infrastruktur dan konektivitas Kota Ambon siap untuk menerima pemudik? Baik, Kota Ambon sendiri dalam hal ini kami sudah melakukan koordinasi mulai dari jajaran internal di Sub, kemudian sampai dengan polisi, Polda Maluku, kemudian TNI baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara, Basarnas dan BMKG semua sudah kami koordinasi dan kami siap menghadapi pemudik yang datang. Arus masuk ke Maluku itu ada melalui dua moda. Yang pertama moda transportasi udara dan moda transportasi laut. Moda transportasi udara itu masuk melalui Bandara Udara Patimura. Itu menurut informasi terakhir ada 32 penerbangan yang masuk keluar Maluku melalui Bandara Patimura. Kemudian melalui laut ada 8 kapal yang 8 kapal Perni yang selama ini mempunyai trayek masuk ke Provinsi Maluku. Ada 8 kapal. Ada beberapa diantaranya Ngapulu, KM Sirimau, kemudian KM Pangrango, dan beberapa lainnya. Itu dua moda untuk masuk ke Provinsi Maluku. Kemudian di dalam Provinsi Maluku sendiri bisa menggunakan pesawat-pesawat yang menuju ke kabupaten kota lainnya, di mana di Maluku ada 13 bandar udara, itu bisa digunakan fasilitas tersebut. Maskapai yang beroperasi di sini ada Trigana, ada Sam Air yang berupa perintis, kemudian ada Wings Air, Lion Air dan Sriwijaya. Begitu, Bu. Kemudian untuk penyeberangan sendiri di dalam Provinsi Maluku ada 33 kapal penyeberangan, di mana satu kapal docking yaitu KMP Lelemuko, sementara KMP yang lain semua siap untuk menghadapi para pemudik.
begitu. Kemudian di Maluku sendiri di dalam kota Ambon kami melakukan posko di beberapa titik, yaitu di Pelabuhan Yosudarso, kemudian Pelabuhan eh, Hunimua, Pelabuhan Galala, Bandara Patimura, Terminal Batu Merah, kemudian eh, apa namanya, Batu Merah dan Galala, begitu Bu. Kami melakukan posko untuk mengecek, membantu melayani mudik di lapangan, di pelabuhan, di titik-titik simpul, baik di terminal maupun di bandar udara dan pelabuhan, begitu Bu. Baik, terdapat dua moda transportasi untuk masuk ke dalam Provinsi Maluku dan juga di Kota Ambon sendiri ini sudah disiapkan beberapa titik seperti di bandara, pelabuhan, dan juga terminal. Kemudian bagaimana Pemda dan Dishub untuk mengatasi kepadatan arus lalin pemudik di berbagai titik seperti di pelabuhan, di bandara, dan juga di terminal? Ya, betul, baik Bu. Jadi untuk bila terjadi penumpukan, kami sudah siap dengan petugas yang ada di lapangan untuk mengatur arus pergerakan penumpang pada saat naik dan turun bila terjadi terjadi penumpukan di pelabuhan dan sebagainya. Kemudian kita akan atur biar rapi pada saat ketika dia keluar dari pelabuhan menuju ke angkot-angkot ataupun ke transportasi lanjutannya. Begitu Bu. Berapa banyak rute penerbangan komersial yang dibuka dari dan menuju Maluku, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada informasi terakhir ada 32 rute yang masuk keluar dari Provinsi Maluku, rute penerbangan. Di antaranya Garuda, ada Garuda, kemudian ada Sriwijaya, ada Lion Air, ada Batik Air, ada Citylink. Itu beberapa maskapai yang masuk keluar Provinsi Maluku, begitu Bu. Baik, untuk mengantisipasi lonjakan ini tentunya butuh dukungan dari SDM yang mendukung. Bagaimana dengan kesiapan SDM itu tersendiri, Pak? Kalau SDM yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi sendiri, kami memiliki 114 SDM, 114 petugas termasuk saya sendiri. Itu kami tersebar di Kota Ambon dan kami pun melakukan pemantauan di beberapa titik lainnya yang merupakan titik masuk. Selain tadi dari 2 titik yang masuk dengan menggunakan bandar udara dan pelabuhan, ada titik-titik masuk dari provinsi-provinsi sekitar. Itu seperti dari Maluku Utara ada titik masuk dari Tanjung Bara yang di Pulau Buru melalui Tanjung Bara dari arah Pulau Sanana, dari Sanana Maluku Utara. Kemudian juga kami juga melakukan pantauan di Buru untuk memantau Teluk Bara. Kemudian kami juga melakukan pemantauan di Seram Maluku Tengah, di Pelabuhan Bahai. Karena di situ merupakan titik masuk dari Sorong dan Fakfak dari arah Papua. Kemudian itu yang kami lakukan karena kami memprediksi di situ akan terjadi banyak penumpang yang akan masuk. Begitu Bu. Untuk pengawasan protokol kesehatan akan seperti apa Pak Malawat? Mengingat memang ada beberapa titik yang dibuka, apakah ada perbedaan dengan pemudik yang menggunakan kendaraan darat maupun kendaraan udara seperti itu? Bagaimana Pak? Nah, kalau yang melalui bandar udara tetap sama menggunakan peduli lindung. Bila mereka sudah memenuhi layak terbang, maka langsung saja masuk melakukan check-in. Tapi apabila mereka belum sebagai layak terbang karena mungkin fasilitasnya masih manual, maka akan dilakukan pengecekan oleh teman-teman dari KKP, Kesehatan Pelabuhan. Kemudian begitupun sama dengan ketika dia menggunakan menggunakan kapal laut, begitupun dia menunjukkan aplikasi peduli lindung. Hal yang demikian pula dilakukan terhadap moda penyeberangan, begitu Bu. Oke, kemudian untuk kesiapan berbagai moda transportasi untuk layak menampung bagi para pemudik, bagaimana Pak? Apakah ada pengecekan
moda transportasi tertentu, kemudian juga bagaimana mengevaluasi moda transportasi yang disebut layak untuk menerima para pemudik tersebut. Ya, baik. Untuk terkait dengan layak tidaknya atau memenuhi kelayakan atau keselamatan dari moda transportasi tersebut, kami sudah melakukan ramcek terkait dengan bis AKDP, angkutan kota dalam provinsi, maupun kapal-kapal pelni, kapal perintis, dan kapal-kapal yang ada di Provinsi Maluku, itu kami lakukan ramcek. Kemudian begitupun dengan armada pesawat yang masuk ke Provinsi Maluku sudah dilakukan ramcek oleh pihak OTBAN, Otoritas Bandara, yang dalam hal ini berposisi di Manado di Sulawesi Utara. Begitu, Bu. Kemudian apa yang ingin Pak Malawat sampaikan kepada para pemudik baik yang keluar ataupun masuk Provinsi Maluku mengingat kegiatan mudik ini baru dilakukan kembali setelah 2 tahun silam? Ya, baik. Jadi untuk para pemudik, kami harap tetap memperhatikan protokol kesehatan, walaupun memang ini terjadi relaksasi karena dari sebelumnya tidak dipersilahkan melakukan mudik dan sekarang melakukan mudik, maka kalau berharap untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Kemudian bagi para petugas untuk tetap menjaga stamina, melayani masyarakat. Begitu, Bu. Baik, Kota Ambon siap terima kedatangan pemudik. Terima kasih banyak Pak Muhammad Malawat, selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, telah bergabung bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Salam sehat selalu, Pak. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, pemirsa, Maluku kami siap. akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.